Tapi kalau ingin tetap beriman, pilihannya dua, pindah dari sini atau hijrah ke Baitul Maqdis. Ya. Tidak ada satu jengkal pun bumi ini yang amal dari fitnah Al-Masih Dajjal kecuali beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Nabi. Di mana itu? Di tanah suci umat Islam. Tanah suci itu tidak ada di sini Bapak Ibu. Yang ada di Mekah, ya, kemudian Palestina dan Madinah juga tempat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, disebutkan oleh Nabi ardul mahsyari wal mansyar. Mahsyar itu adalah tempat berkumpul. Padang mahsyar artinya tempat kita berkumpul. Wal mansyar, mansyar itu kalau sudah aman, dari sanalah seluruh kaum muslimin kembali berpencar menuju seluruh dunia. Ya. Atau mansyar ini bisa disebut sebagai ibu kota atau tempat kontrol seluruh dunia. Ya. Dan ini justru yang menyadari adalah orang-orang Yahudi. Kenapa Yahudi itu ingin betul merampas Palestina itu Bapak Ibu? Banyak tanah yang lain yang bisa dia dapatkan. Ya. Kalau boleh di Hawaii itu Bapak Ibu, itu pemandangan yang paling bagus, tempat surfing paling bagus di dunia di sana tuh. Di Hawaii, Amerika, segala macam. Apa yang kurang? Satu Amerika itu di bawah kontrol Yahudi Bapak Ibu. Kenapa dia ingin merebut tanah Palestina itu? Karena di situ ardul mansyar, tempat yang menjadi jantungnya peradaban. Dapat Palestina, dapat seluruh dunia. Makanya dia ngotot ingin merampas itu, ya. Kemarin pemerintah Indonesia menawarkan solusi, bawalah ke siku orang-orang Palestina yang kami obati, kami rawat segala macam Bapak Ibu, ya. Ya, bukan itu solusinya. Solusinya apa? Mereka tidak mau keluar dari sana. Kenapa? Kalau mereka berikan bumi Palestina itu kepada penjajah, ya, maka umat Islam artinya memberikan peradaban bumi ini kepada orang Yahudi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya. Jadi Nabi SAW pesankan itu. Kemudian Nabi mengatakan, "Utuhu, pergilah kalian ke sana. Wassalli fihi, dan salatlah kalian di masjid-masjidnya. Fa inna salata fihi ka alfi salatin fi ghairihi." Sesungguhnya sekali salat di Masjidil Aqsa sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Jadi ada beberapa masjid yang salat di situ berlipat pahalanya Bapak Ibu. Kalau di Masjidil Haram berapa kelipatan pahalanya? 100.000 Pak. Kalau di Masjid Nabawi 10.000. Kalau di Masjidil Aqsa 1.000. Ya. Kalau di awak kon ndak, ya. Salat kita di siko aja, salat di Payakumbuh, lebih kurang sama pahalanya, ya. Tapi kalau salat di Masjidil Aqsa sama jo 1000 kali salat di siko. Maka Nabi mengatakan, "Utuhu, pergilah kalian ke situ. Wassalli fihi, salatlah di dalamnya. Fa inna salata fihi ka alfi salatin fi ghairihi." Sekali salat di situ sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Kemudian Maimunah ini bertanya, "Ya Rasulullah, afara'ait? Bagaimana pendapat engkau? Fa in lam astati an atahammal ilaihi." Kalau kami tidak sanggup pergi ke sana. Apa kata Nabi SAW? "Fatuhdi lahu zaitan," maka berilah mereka hadiah berupa minyak, yusraju bihi, untuk menghidupi lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Berikan minyak untuk menghidupkan lampu. Tapi Bapak Ibu yang rahmati Allah, sekarang di Masjidil Aqsa itu lampunya bukan dari minyak lagi, tapi dari listrik. Maksudnya apakah hadis ini tidak bisa kita pakai lagi? Nabi mengatakan berilah minyak untuk menghidupkan lampunya. Nah, maka orang Islam ini cerdas Bapak Ibu. Maksudnya apa? Bantu operasionalnya. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti sekarang tidak ada minyak tidak usah dibantu, tidak begitu. Maksudnya bantu operasionalnya. Orang-orang yang menjaga Masjidil Aqsa itu bantu operasionalnya, bantu perjuangannya. Kalau kita tidak sanggup pergi ke sana, tanggung jawab kita untuk membantu kiblat umat Islam yang pertama Bapak Ibu. Sebelum umat Islam salat menghadap ke Ka'bah, sebelum itu kita menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina.
Itu tempat yang menjadi kiblat pertama umat Islam, masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram, dan kota suci ketiga umat Islam setelah Mekah, Madinah, setelah itu Masjidil Aqsa. Tanggung jawab kita untuk memberikan harta kita untuk Palestina ini bukan dalam rangka kasihan Bapak Ibu, tapi memang itu tanggung jawab.